Ini, Hei cantik. Cantik ada apa? tidak beruntung dengan wanita, sepertinya kita punya penipu. Apa yang kau lakukan berdiri di sini? Panggil ambulans. Tidak, kita tidak bisa. Dahinya gelap. Matanya keunguan. Ini adalah tanda-tanda keracunan. Jika dia dipindahkan, dia bisa mati mendadak. Cabul. Jika kau tidak ingin mati, jangan bergerak. Terima kasih tabib dewa telah menyelamatkan hidupku. Kau benar-benar bisa menyembuhkan orang? Mungkinkah kau benar-benar murid tabib ilahi? Jangan bicara omong kosong. Dan aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya membantumu bernapas. Dan ini sangat panas. Jangan pakai pakaian ketat seperti itu lain kali. Baiklah, pekerjaannya selesai. Sampai jumpa. Yao Qingguan, putri keluarga Yao. Yao Qingguan dari keluarga Yao di Zhongzhou memberi hormat kepada tabib dewa Xiao. Keluarga Yao dari Xuanzhou memberi hormat kepada tabib ilahi Xiao. Keluarga Yao dari Xuanzhou benar-benar layak menjadi keluarga nomor 1 di kerajaan naga. Aku telah hidup menyamar di sini selama 3 tahun. Tetapi aku masih belum bisa menyembunyikan identitasku. Tabib dewa Xiao kakekku sakit kritis, dan kami telah berobat kemana-mana tetapi tidak berhasil. Teknik 13 jarum gerbang hantu Anda tak tertandingi di dunia. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kakekku. Keluarga Yao bersedia menawarkan 10 miliar sebagai biaya pengobatan untuk meminta bantuan Anda. Kami dengan hormat mengundang tabib ilahi Xiao untuk datang. Berbakti adalah kebajikan terbesar. Biaya medis 10 miliar yang sedikit ini, bagaimana bisa membuatku meninggalkan masa berkabung 3 tahunku? Apalagi jumlah uang sekecil ini, bahkan jika kau menawarkan seluruh kekayaan keluarga Yao, aku tidak akan berkedip. Kecuali jika kekayaan triliunan dolar keluarga Yao menjadi milik tabib dewa Xiao. Saya Yao Qingguan, juga bersedia menyerahkan diri kepadamu. Menawarkan dirinya? Tidak, aku punya istri. Aku sudah menikah. Tabib dewa Xiao, Anda adalah dewa dengan kemampuan magis yang luar biasa. Saya Yao Qingguan, bersedia menjadi orang kepercayaanmu tanpa nama. Kepercayaan tanpa nama. Untukku, aku selalu suci dan berbudi luhur. Menjaga kesucianku. Tapi aku benar-benar memiliki wasiat terakhir guruku yang mencegahku praktik kedokteran selama 3 tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tabib dewa Xiao, apa yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan kakekku? 7 hari lagi. 7 hari lagi akan menjadi akhir dari periode 3 tahun. Lalu aku bisa menyelamatkan kakekmu. Itu luar biasa. Aku tidak bisa menerima pembayaran tanpa alasan. Aku akan menerima uangnya setelah aku menyembuhkan kakekmu. Belum terlambat saat itu. Baiklah kalau begitu. Token ini token keluarga Yao tabib dewa Xiao. Dokter Xiao, jika Anda mengalami masalah, menunjukkan token ini pasti akan menyelesaikannya. Tabib dewa Xiao. Halo. 7 hari telah berlalu. Penyakit kakekku semakin parah. Aku telah membawa kakekku dengan penerbangan charteran ke Zhongzhou. Kami saat ini menginap di Hotel Royal. Saya di rumah, jemput aku. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tolong tunggu aku di pintu masuk. Tunggu saat ini. Kota Xuanzhou sedang ramai-ramainya. Kau butuh setidaknya setengah jam untuk sampai ke sini. Tidak apa-apa, aku punya cara. Aku tidak percaya. Keluarga nomor 1 benar-benar sekuat ini. Mereka bahkan bisa menghentikan lalu lintas di kota. Kau akan lihat nanti. Baiklah. Sepertinya keluarga nomor 1 di kerajaan naga. Keluarga Yao memang punya kemampuan. Sudah lebih dari 10 menit. Kenapa kau belum sampai? Kau bilang keluarga Yao sangat kaya. Bukankah mereka akan mengirim helikopter untuk menjemputku?
Kukira kau mengendarai helikopter. Helikopter tidak bisa terbang sembarangan. Di atas kota, kau perlu mengajukan jalur penerbangan terlebih dahulu. Waktunya sempit. Masuk ke mobil. Baiklah, ini juga cukup keren. Kalau begitu naik. Oh baiklah. Oh tunggu. Di mana aku harus berpegangan? Apa kau akan melemparku saat kau berkendara? Kau pegang aku. Ini baru pertemuan kita yang kedua, dan kau mau aku memelukmu? Itu tidak pantas. Jika istriku tahu, dia akan cemburu. Tidak mungkin. Ini darurat. Itu sebabnya aku menyuruhmu memegangku. Cepat, kita kehabisan waktu. Baiklah. Kau dengan tanganmu di bahuku. Itu tidak aman. Bagaimana jika aku terlempar? Lalu di mana aku harus meletakkan tanganku? Pegang pinggangku. Ini. Pegang erat-erat. Kau memegangku dengan sangat longgar. Bagaimana jika aku The melemparmu? film was translated and Ini belum cukup narrated erat. by M Media. Aku tak berani memegang lebih erat lagi. Apa yang kau takutkan? Aku sudah bilang. Selama kau menyelamatkan kakekku, seluruh keluarga Yeo adalah milikmu. Termasuk aku. Kenapa kau mengungkit ini lagi? Sudah kubilang, aku punya istri. Cepat atau lambat aku akan menjadi milikmu. Dan kau akan menjadi milikku cepat atau lambat. Berpegangan erat sekarang. Apa bedanya berpegangan erat sekarang dan nanti? Jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu cepat atau lambat kau akan menjadi milikku? Jika tidak. Mengapa jantungmu berdebar begitu cepat? Detak jantungku tinggi. Berpegangan erat, ayo pergi. Kau. Tolong pelan-pelan, aku takut. Jangan khawatir. Ayah, apa kau sudah pikun? Pikirkan tentang keluarga Yao kita. Yao. Keluarga paling mulia di kerajaan naga. Kepala keluarga Yao. Tanah yang luas. Kaya raya tak tertandingi. Bagaimana bisa diserahkan kepada seorang wanita? Selain itu, dia Yao Qinghuan hanyalah seorang wanita. Rambut panjang, akal pendek. Ayah, mengapa kau memberikannya padanya? Dan bukan padaku? Lagi pula, aku putra keduamu. Dan pewaris laki-laki keluarga Yao. Ayah, kau mengigau. Akting, aku juga bisa akting. Aku masih perlu mencari satu tabib Cina tradisional asli. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku Yao Hei adalah yang paling berbakti. Qinghuan, kakek sakit parah. Kau tidak memenuhi kewajiban baktimu di sisi tempat tidur kakak. Kau malah lari kemana? Siapa dia? Paman kedua. Penyakit kakek, dokter paling berwibawa di negeri ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sangat cemas. Jadi aku mengundang tabib sakti ke sini. Situasinya genting sekarang. Aku akan membiarkannya masuk dulu. Untuk menemui kakek. Tabib Dewa Xiao, tabib dewa. Lihat pria ini. Berpakaian kompang camping. Dia sama sekali tidak terlihat seperti dokter. Paman kedua, kau tidak mengerti situasinya. Jangan bicara lagi. Kepala keluarga adalah kakekmu. Dan juga ayahku. Aku tidak bisa begitu saja tidak menyelamatkan nyawa ayahku. Selain itu, aku sudah mengundang dokter terbaik negara, Tuan Fu Wanshan, untuk merawat ayah. Qinghuan, oh Qinghuan. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu. Jika kau ingin menyewa seorang aktor untuk menjenguk kakak, setidaknya kau seharusnya mencari seseorang yang lebih tua. Seseorang yang terlihat seperti dokter. Paman kedua, apa yang kau bicarakan? Bukan apa-apa. Orang ini bukan siapa-siapa. Tabib dewa apa? Tidak apa-apa. Kau masuk dulu. Jika dokter The yang film was kukundang tidak bisa translated menyembuhkannya, and maka aku yang narrated akan by turun M tangan. Media. Tapi bagaimana jika itu sia-sia? Lalu bagaimana? Jangan khawatir. Selama dia masih bernapas, aku bisa menyembuhkannya.
Hal-hal aneh terjadi setiap tahun. Tetapi tahun ini sangat aneh. Seorang anak muda. Jangan bicara tentang menyelamatkan ayahku. Dengan sekali tarikan napas. Kau bahkan tidak terlihat seperti seorang dokter. Keahlian medis tidak berhubungan dengan usia. Seekor kodok menguap. Kau punya nyali juga. Paman kedua tidak apa-apa jika dia tidak masuk. Aku akan masuk dulu dan melihat apakah dokter nasionalmu benar-benar bisa menyembuhkan kakek. Paman kedua, jika terjadi sesuatu pada kakek, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Orang biasa, setelah mendengar nama bergengsi keluarga Yao, akan ketakutan. Namun dia begitu tenang. Mungkinkah dia benar-benar memiliki keahlian? Jika dia tidak memiliki keahlian apapun, dia tidak mungkin begitu santai dan tenang. Kau harus tahu keluargaku Yao adalah keluarga paling kuat di negara ini. Kekuatan kami sangat besar. Dia tidak takut menyinggung keluarga Yao. Mustahil baginya untuk pergi dari sini hidup-hidup. Pria ini berbahaya. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan anak ini. Hei Hudi, bantu aku merayu seseorang besok. Apa-apa maksudnya ini? Tiba-tiba kepalaku pusing sekali. Aku tak tahu kenapa. Ini kunci kamarku. Bisakah kau mengantarku kembali ke kamarku? Aku bisa memanggilkan ambulans untukmu. Tidak, tidak. Tidak perlu ambulans. Aku ingin kembali ke kamarku dan istirahat. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Kau tidak akan menolak permintaan seorang gadis, kan? Tentu saja tidak. Karena kau sudah bertanya, aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Sepertinya 5 juta dari CEWI akan mudah dikantongi. Kau istirahatlah yang baik. Hei, jangan pergi. Bukankah kau ingin istirahat? Bagaimana aku bisa istirahat denganmu di sini? Aduh, tiba-tiba aku merasa jauh lebih baik. Tapi aku ingin kau tetap di sini bersamaku. Ngobrol denganku, oke? Nah, kalau begitu aku pasti tidak bisa tinggal di sini. Kau sudah sembuh sekarang. Tidak pantas kita berdua saja, seorang pria dan seorang wanita. Akan seperti apa jadinya? Aduh, aku merasa tidak enak badan lagi. Ada apa sekarang? Tiba-tiba aku merasa sakit di dadaku. Mungkin kau harus memeriksanya. Itu area yang sangat pribadi. Apakah pantas bagiku untuk melihat? Tapi, setiap kali aku melihatmu, jantungku berdebar kencang. Aku pusing. Jantungku berdebar kencang. Dag-dig-dag tak mau berhenti. Lihatkan untukku ya. Caramu berbicara. Baru pertama kali ini aku mendengarnya. Orang lain melihatku. Mereka menyebutku udik pekerja migran. Itu karena mereka tidak punya selera. Pertama kali aku melihatmu, aku pikir kau sangat tampan. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aduh, semakin ku dengarkan, semakin terdengar tidak benar. Apa kau mencoba merayuku? Tergantung. Apakah kau menerima rayuanku? Sejujurnya aku benar-benar tidak bisa. Aku punya istri. Dan aku sangat mencintainya. Jadi kau harus mencoba orang lain. Memangnya kenapa kalau kau punya istri? Bunga liar selalu lebih harum daripada yang ada di rumah. Kau belum pernah mencoba, bagaimana kau tahu? Setelah kau mencicipi aroma bunga liar, kau akan menyadari bahwa betapapun seringnya kau mencium bunga di rumah, aromanya tetap berbeda. Ayo cepatlah. Aku tak sabar. Tidak sabar untuk apa? Bukankah aku sudah menjelaskan The dengan film cukup was jelas? translated and Aku narrated sungguh by tidak M mengerti. Media. Kau tak perlu menunggu. Biar aku yang mengurusmu. Pasti akan lebih baik daripada istrimu. Bukan itu yang kutanyakan. Aku bertanya, apakah keluarga Yao yang mengirimmu? Bagaimana kau? Tidak. Itu karena kau sangat tampan. Saat aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Tampan aku ingin.
Kita berdua sama-sama rubah 1000 tahun. Kenapa bermain-main? Katakan padaku, apakah Yao yang memintamu datang ke sini? Yao He apa? Yao He yang mana? Kau bilang aku rubah betina. Ya sudah, aku rubah betina. Tidak bisakah aku memikatmu? Meskipun bunga ini tidak menarik, seharusnya tidak membuatmu sakit. Kau bilang kalau kau sembarangan memetik bunga liar. Bagaimana jika kau benar-benar terkena penyakit? Pergi ke tiang telegraf dan carilah Sin Setua. Apa yang kau katakan? Sakit apa? Dengan segala hormat. Kau sakit. Kau adalah mawar berduri. Memetikmu akan melukai. Kaulah yang sakit. Seluruh keluargamu sakit. Cantik, pikirkan baik-baik. Bulan lalu ini, bukankah kau tidak terlindungi? Dan bagian tertentu darimu telah tumbuh benjolan-benjolan kecil. Tidak sakit dan tidak gatal. Kau bagaimana kau tahu? Cepat pergi ke rumah sakit. Sekarang masih dalam tahap awal. Masih bisa diobati jika sudah terlambat. Tidak ada cara untuk membasminya. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kurasa, kau tidak tahu kenapa Yao He memintamu datang. Dia ingin aku melewatkan waktu perawatan optimal Tuan Besar Yao. Sejujurnya, aku dibawa ke sini oleh nona sulung keluarga Yao untuk mengobati kepala keluarga Yao. Aku seorang dokter, dan keahlian medikku sangat kuat. Di luar imajinasimu. Jadi aku melihat penyakitmu sekilas. Benarkah itu? Percaya atau tidak. Tapi tunggu sampai parah. Dan tidak bisa disembuhkan. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Tabib Dewa, aku salah, tolong selamatkan aku. Biar ku katakan yang sebenarnya. Yao Hui memintaku untuk datang. Dia bilang kalau aku menahanmu selama 1 hari, dia akan memberiku 5 juta. Apa yang kukatakan? Yao He lah yang mengirimmu. Tabib Dewa, aku salah. Tolong selamatkan aku. Karena kau bisa melihat penyakitku, berarti kau bisa menyembuhkannya. Kau harus memastikan penyakit ini tidak meninggalkan akar penyebab. Aku sudah bilang, kau sekarang dalam tahap awal. Rumah sakit bisa menyelesaikannya. Penyakit ringan sepertimu tidak memenuhi syarat untuk kuobati. Futua, penyakit ayahku. Bagaimana? Infak Myokar Patriarch Yao sudah sangat serius. Meskipun keluarga Yao kaya dan berkuasa, dan tidak mengeluarkan biaya untuk merawat Patriarch Yao, menyediakan kondisi perawatan yang sangat baik, itu tidak dapat ditolong. Futua, jika kau bilang begitu, apakah itu berarti kau juga tidak bisa menyelamatkan kakekku? Pengobatan barat tidak berdaya melawan Patriarch Yao. Akupunktur pengobatan Cina dapat memperpanjang hidupnya untuk sementara waktu. Aku akan memberi Patriarch Yao 1 dosis. Perawatan jarum pengembali surga. Itu bisa menjaminnya 1 bulan kehidupan. Hanya 1 bulan. Nona Yao, setiap dokter di negara ini, setiap orang, hanya dapat membuat kakekmu tetap hidup selama 7 hari. Aku, Fuan San, aku tidak menyembunyikan diri. Tetapi jika aku secara pribadi turun tangan, aku bisa memberi kakekmu 1 bulan. Apakah kau tidak puas dengan itu? Bagaimana setelah 1 bulan itu? Lampunya akan kehabisan minyak. Bahkan orang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya saat itu. Ini tidak bisa. Ki Huan, Pak Tua Fu adalah tabib dewa harta nasional. Tidak The hanya film kakek was yang bisa translated diselamatkan, and tetapi narrated ayahku by M Media. bisa hidup sebulan atau lebih. Paman kedua, mengapa kita tidak memanggil tabib ilahi Xiao untuk memeriksanya? Mungkin dia bisa menyelamatkan kakek. Tabib Dewa Xiao? Tabib Dewa Xiao yang mana? Apakah ada orang di dunia ini yang mengerti? Tabib ilahi Xiao, tolong lihat bagaimana keadaan kakekku. Aku ingin melihat apa yang bisa dia diagnosa. Arteri tersumbat. Kakekmu memiliki 4 arteri yang tersumbat. Dan usianya sudah lanjut. Transplantasi jantung kemungkinan besar akan sia-sia. Kamu bisa tahu hanya dengan melihat bahwa Patriarch Yao memiliki 4 arteri yang tersumbat. Apakah anak ini menggertak? Tabib ilahi Xiao, adakah cara untuk menyelamatkan kakekku? Nona Yao, jangan khawatir. Pengobatan barat tidak bisa menyembuhkannya.
Tetapi aku pun tur Tiongkok bisa. Jika aku yang merawatnya, aku bisa memberi kakekmu 10 tahun kehidupan lagi. Dengan mudah. 10 tahun. Bocah nakal. Kebohongan yang keterlaluan. Kamu berani mengklaim 10 tahun? Bahkan, semua dokter terkenal di negeri ini mengatakan ayahku tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Berani-beraninya kau bilang hidup 10. Apa-apa jenis jarum ini? Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan. Ini adalah 13 jarum gerbang hantu. Futua apa? Ini adalah 13 jarum gerbang hantu. 13 jarum gerbang hantu. Ini teknik rahasia yang hanya dimiliki oleh murid sekte tabib suci. Ini adalah teknik akupuntur terhebat. Ia memiliki kemampuan ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati dan memperbaiki tulang yang patah. Di bawah bimbingan tabib suci nasional, penerus generasi ke-19 Fuan San memberi hormat kepada ketua Ketua sekte. Tabib Ilahi Xiao sebenarnya adalah ketua sekte dari sekte suci medis nasional. Dia sangat muda. Futua kau yakin? Dia ketua sekte. Sama sekali tidak salah. Kupikir aku tidak akan pernah melihat yang hilang. 13 jarum gerbang hantu, lagi seumur hidupku. Aku tidak pernah menyangka akhirnya akan menyaksikannya hari ini. Aku bisa mati dengan tenang sekarang. Ketua sekte, aku sangat tidak sopan sebelumnya. Mohon maafkan aku ketua sekte. Bangkit, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Dan kau dianggap sebagai salah satu muridku. Karena kau sudah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku adalah ketua sekte generasi ke-17 dari sekte medis nasional. Wan San berlutut di hadapan sang guru besar. Wan San pantas mati. Sudah kubilang aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya merawat kepala keluarga Yao. Aku harus memberikan segalanya. Ya, Aku tidak pernah berpikir Futua akan menjadi murid besar Tabib Ilahi Xiao. di mana aku? Ayah. Akhirnya ayah bangun. Kakek, mengapa kau tidak bangun dulu? Pingguan. Apa yang terjadi? Kakak, kau sakit parah. Untungnya Tabib Ilahi Xiao menyelamatkanmu. Kau telah melewati masa kritis. Tabib Ilahi Xiao, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ayah untuk menyelamatkan hidupmu. Yao Qingguan memberikan semua aset keluarga kita kepada Tabib Dewa Xiao. Yao Hem, beraninya kau bicara seperti itu pada Mahaguruku. Mahaguruku menguasai 13 jarum gerbang hantu. Keluargamu Yao keluarga nomor 1 di seluruh negeri. Apa itu dibandingkan dengan dia? Kau berada di ambang kematian, bahkan dengan kekuatan besar dan kekayaan yang melimpah. Bisakah kau menikmatinya? Nona Yao memang berjanji untuk memberiku semua asetnya. Tapi aku tidak bilang aku menginginkannya. Kekayaan sebesar itu, aku tidak tertarik untuk mengelola. Keluarga Yao ini, kalian yang harus mengelolanya. Tabib Ilahi Xiao tetua ini mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dengan semua uang dan kekuasaan di dunia, tanpa kehidupan, semuanya hanyalah awan yang berlalu. Bayangan di cermin, bulan di air. Uang bisa didapatkan perlahan, tapi kau hanya punya satu nyawa. Tabib Ilahi Xiao, kebaikanmu yang luar biasa dalam menyelamatkan hidupku tidak dapat diukur dengan puan. Kata-kata kepala keluarga Yao sudah cukup. Penyakitmu hampir sembuh. Aku akan meresepkan beberapa dosis obat lagi. Setelah kau menghabiskannya, kau akan sembuh total. Aku bisa memberimu 10 tahun lagi. Bahkan Raja Neraka pun tak akan bisa membawamu. Aku jamin. Baiklah, sekarang masalahnya sudah The film selesai. was Aku akan translated pulang. and narrated by M. Istriku sedang Media. menunggu aku memasak. Blow Air, Tuan Muda Zhang. kau masih secantik dulu. Tuan Muda Shan, selamat datang. Lama tak bertemu di klub malam dinasti kekaisaran kita. Mari bersenang-senang. Manajer Liu, aku membawa beberapa teman untuk bersenang-senang hari ini. Lama tak jumpa.
Bawakan aku semua minuman keras terbaikmu. Tuan muda ini yang mentraktir malam ini. Tentu saja Tuan muda Shang, Anda adalah tamu VIP di tempat kami. Tentu saja Anda harus menikmati minuman terbaik yang kami miliki. Kami baru saja mendapatkan sejumlah anggur Prancis berkualitas tinggi. Saya akan meminta seseorang membawakannya untuk Anda segera. Bawa semuanya untuk Tuan muda Shang. Jangan sebutkan uang kepada Tuan muda Shang. Mengerti? Ya, segera. Tuan muda Zhang, segala sesuatu selalu lebih menarik saat kau ada. Hanya denganmu aku benar-benar dapat merasakan betapa indahnya hidup. Sayang kau benar sekali. Sebentar lagi, teman sekelasmu akan datang. Siapa? Chu Lige. Chu Lige. Bukankah dia primadona kampus kita? Jadi Tuan muda Zhang kau tertarik padanya? Bagaimana kalau aku membantu kalian berdua bersama? Jangan sebutkan itu. Chu Lige. Dia sudah menikah. Dia menemukan suami pengangguran. Ini sungguh bunga yang tertancap di kotoran sapi. Tuan muda Zhang kita sangat berbakat. Saat Lige tiba nanti, aku harus memberinya ceramah yang bagus. Aku tak tahu apakah dia buta atau apa. Si Gu Bao. Bantu aku memasang jebakan nanti. Aku ingin mempermainkan suami pengangguran itu. Jangan khawatir Tuan muda Zhang. Anggap saja sudah beres. Anggap saja sudah beres. Bukankah itu Lige? Lama tak jumpa, apa kau masih ingat aku? Aku teman sekelasmu. Zio Bao Rur. Shigo kau juga di sini? Shigo bilang dia akan membawaku bertemu Tuan muda Zhang. Duduklah. Lige, kau masih ingat aku? Duduklah di sebelahku. Ada apa ini? Kata orang, klub malam dinasti kekaisaran ini adalah klub malam termewah di Xuanzhou. Mengapa mereka membiarkan pemulung masuk? Dia suamiku. Tolong hormati dia. Pengemis, di mana pengemisnya? Dia sangat tampan. Saat aku membeli baju, paman itu bahkan bilang aku tampan. Mereka mencoba mendapatkan bisnismu. Tentu saja mereka akan bilang kau tampan. Lige, kau dulu primadona kampus. Seekor burung phoenix emas. Jangan tertipu oleh pria ini. Tepatnya dengan kualifikasi adikku. Akan sangat mudah baginya untuk menikah dengan keluarga kaya. Menjadi wanita bangsawan yang tangannya tak pernah menyentuh air cucian piring. Bajingan itu. Lige menikahimu adalah pemborosan total. Dia memiliki 8 kehidupan yang sial. Beraninya kau bicara seperti itu? Seorang suami tinggal. Apa yang salah dengan apa yang kukatakan? Kau tidak setuju? Xiao Otian, kau hanya boleh masuk ke klub malam dinasti kekaisaran ini karena aku secara khusus memberimu izin. Jika kau membuatku tidak senang, aku bisa mengusirmu kapan saja. Jika kau tidak percaya, cobalah. Oh, aku sungguh tidak percaya padamu. Kau. Tuan muda Shang, tolong, jangan marah. Altian dia memang seperti itu. Kami datang ke sini hari ini, terutama untuk minum dan mengobrol denganmu. Lige. Nah begitu Don. Ayo ngobrol sambil minum bareng kita. Kau duduk di sini anggur ini. Bukan giliranmu untuk minum. Aku akan minum denganmu. Kau menantu laki-laki yang numpang hidup dan miskin. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk minum? Dengan Tuan muda Shang, semua orang di sini, mana yang tidak bernilai miliaran? Hanya kau? Gelangku. Bagaimana bisa hilang? Bauar, di mana kau menghilangkannya? Apa kau ingat sesuatu? Barusan. Tiba-tiba menghilang. Hei, apa kau mencurinya? Apa yang kau katakan? Siapa yang mencuri gelangmu? Jika bukan kau, lalu siapa? Cari lagi. Bagaimana kau bisa bilang Altian mencurinya? Lige, jangan tertipu. Kau harus tahu penampilan bisa menipu. Semua orang di sini miliarder. Kekayaan bersih mereka lebih dari 100 juta. Gelang jutaan dolar tak ada yang meliriknya. Jatuh ke tanah pul tak ada yang sudi mengambilnya. Kami tentu saja tidak akan peduli dengan pencurian kecil seperti ini. Hanya dia yang punya motif. Karena dia yang termiskin, seorang pemalas yang menumpang hidup. Xiao Otian kan? Kusarankan kau mengaku saja. Demi Lige. Aku bisa melupakan semuanya. Tapi, kalau kau tidak mengaku, jangan salahkan aku jika aku tak peduli perasaan Lige. Dan melaporkanmu. Jadi ini motifku ya? The film Tentu was saja. translated and Cuma orang miskin narrated by M Media. yang mencuri. Kusarankan kau,
Lebih baik mengaku saja. Dan serahkan kalungnya. Kalau tidak, Tangan orang ini tidak bersih. Chu Ligi, bagaimana kau bisa menikahi orang seperti itu? kita sedang berkumpul. Dan kau malah membawa orang luar. Lihat sekarang. Tertangkap basah mencuri. Kau sebaiknya serahkan saja gelangnya. Tuan Muda Zhang, bahkan tidak akan memperdulikanmu. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Anak ini pencuri kecil yang penuh tipu muslihat. Deskripsi itu sangat cocok denganmu. Jangan keterlaluan. Aotian suamiku. Ya, dia miskin, seorang menantu yang tinggal serumah. Tapi aku percaya, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau tidak punya bukti. Aku tak akan membiarkanmu bicara tentang dia seperti itu. Bagus. Bagus. Bagus sekali. Jika Xiao Aotian tidak bersalah. Berani tidak kau tetap di sini agar kami bisa menggeledahmu? Ya, berani kau biarkan kami menggeledah? Kalung Xiao Bao. Dia pasti mencurinya. Ya, pasti ada padanya. Kau anak nakal sekarang takut kan? Aku akan menghancurkan reputasimu. Ini hanya masalah beberapa menit. Masih berani melawan aku? Karena kau ingin menggeledah, maka geledahlah. Aotian, mereka tidak berhak menggeledah. Kalau kau mau menggeledah-geledah aku saja. Aku jujur dan tak takut bayangan. Geledah sesukamu, tapi jika kau tidak menemukannya padaku, atau jika ditemukan padamu, lalu bagaimana? Aku akan berlutut dan kau tahu di sini untuk meminta maaf. Kalau itu milik orang lain, aku Shanghai yang pertama tak akan melepaskannya. Bawa dia pergi. Baiklah. Ingat apa yang baru saja kau katakan. Ayah geledah aku. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Kita lihat apa yang harus kau katakan setelah aku menemukannya. Apakah kau menemukannya? Apakah ada di sana? Periksa saku ini. Tidak ada periksa saku yang lain. Ketemu. Jika kau merobek bajuku, kau harus membayarnya. Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Baiklah. Sekarang aku tidak memilikinya. Maka setiap orang dari kalian adalah tersangka. Semua orang perlu digeledah. Dimulai denganmu. Geledah saja. Hah, aku tidak takut padamu. Jadi maling teriak maling selama ini. Ini tidak mungkin. Aku tidak menyangka. Barang itu ditemukan di sakumu. Jelaskan dirimu. Aku, masalah ini. Shigu, aku tak menyangka kau seperti ini. Memalukan. Kau tak seharusnya bersama orang seperti ini. Ini pasti salah paham. Buktinya sudah konklusif. Shigu mencuri gelang Xiao Bao. Dan dia mencoba menjebak Aotian. Aku punya banyak uang. Kenapa aku harus mencuri gelang Xiao Bao? Belum tentu. Beberapa orang yang kau kenal punya hobi aneh. Aku lihat di berita sebelumnya. Bukankah ada orang kaya yang suka mengutil? Mungkin itu kau. Ah, aku ingat sekarang. Aku sengaja menaruhnya dengan Shigu tadi. Aku benar-benar lupa tentang itu. Aku pikir itu dicuri. Apa kau sendiri percaya itu? Kau menaruhnya padanya. Kau lupa dan dia lupa? Barusan saat kau menuduhku, kau begitu yakin. Begitu tinggi hati. Sekarang kebenaran terungkap. Dan kau hanya mencoba lolos dengan beberapa alasan. Percaya atau tidak? Itulah yang terjadi. Xiao Aotian. Aku yang traktir hari ini. Ini ruang pribadi yang kupesan. Keluar dari sini. Aku tidak akan. Kau masih berani di sini? Berani sekali kau? Benar. Aku punya. Ada yang tidak beres. Pergi kau dari sini. Berani-beraninya kau melawan aku. Kau tahu siapa aku? Kau. Orang tidak berguna. Lepaskan aku. Panggil seseorang. Panggil manajer umum klub malam dinasti kekaisaran. Bawa beberapa orang ke sini. Aku akan menghajarnya sampai babak belur. Beraninya kau menentang Tuan Muda Syam? Ayo kita cari beberapa orang. Aotian, mungkin kita harus pergi dulu. Jangan khawatir, kita akan pergi setelah mereka minta maaf. Keluarga Zhang sangat berkuasa. The film was Dia pasti kenal translated orang di klub and malam dinasti narrated by kekaisaran. Emilia. Kalau kita tidak pergi, sekarang kita akan mendapat masalah. Kebetulan sekali. Aku juga kenal mereka. Berhenti menyombongkan diri. Manajer Liu, tolong aku.
Ada apa, Nak? Cepat lepaskan Tuan Muda Shang. Melepaskannya itu mudah. Suruh dia minta maaf. Hajar anak ini, lempar dia ke jalan. Jika kau tidak melepaskannya, jangan salahkan aku jika aku kasar. Manajer Liu Kan, pemilik di balik klub malam dinasti kekaisaran ini, adalah keluarga Yao Kan. Kau kenal bos kami. Setahuku, semua bisnis keluarga Yao di Xiongzhou telah berpindah tangan hari ini. Kau bahkan tahu ini? Aku baru mendengarnya hari ini. Hubungi keluarga Yao. Katakan pada mereka, namaku Xiao Altian. Halo, bos? Ya. Ada seorang pria di sini yang mengatakan namanya Xiao Altian. Dia memiliki tokennya. Oh iya ya? Aku mengerti. Beraninya kau menyinggung tamu kehormatan kami di klub malam dinasti kekaisaran. Pukul dia. Itu karena tidak sopan. Itulah akibatnya karena tidak sopan. Berani menyebabkan ini. Manajer Liu, kau telah membuat kesalahan. Aku menyuruhmu untuk memukulnya, bukan aku. Benar, kaulah yang ingin kupukul. Tuan Xiao Altian ini adalah tamu paling terhormat klub malam dinasti kekaisaran. Kau menyinggung tamu kehormatan kami. Siapa lagi yang harus kami pukul selain kau? Tolong, jangan pukul Tuan Muda Xiang lagi. Minta maaf kepada Tuan Xiao, atau kau akan dipukuli sampai mati di sini. Bangun. Tuan Xiao, aku salah. Aku buta akan statusmu. Aku bodoh karena tak mengenalimu. Tolong hentikan pukulanmu. Kasihanilah aku. Ampuni hidupku yang tak berharga. Apa identitas asli Xiao Altian? Karena mereka sudah minta maaf, kita biarkan saja dulu untuk saat ini. Lagi pula menyebabkan kematian di sini tidak akan baik. Ya, kami akan melakukan apa yang Tuan Xiao katakan. Namun, melihat mereka membuatku bersemangat. Usir mereka. Ayo pergi. Shigo. Tuan Xiao, bagaimana kita menangani wanita ini? Aku tidak suka mulut wanita ini. Aku sama sekali tidak menyukainya. Tampar dia 10 kali. Tuan Xiao, kedua orang ini menyinggung Anda. Bos kami sangat menyesal. Cuma orang buta. Ayo kembali. Apa-apaan ini? Pengemis tak tahu diri. Aku tidak akan menyentuhmu. Sumpah aku bukan manusia. Halo? Apa ini Tuan Muda Yan? Aku Xiang He dari keluarga Shou Shang. Xiang He, aku tahu kau ingin mengambil alih Chu Corporation. Tertarik untuk bergabung? Mari kita hancurkan Chu Corporation bersama-sama. Altian, bagaimana kau tahu bahwa Xiao Bao'er menjebakmu? Istriku memang brilian. Dia tahu segalanya. Jangan bermulut manis. Katakan bagaimana kau tahu kalau Zhang He yang menyuruh Xiao Bao'er menjebakmu. Xiang He selalu punya niat terselubung terhadapmu. Saat aku memasuki ruangan pribadi, aku merasa bahwa Xiao Douka dan dia bertingkah mencurigakan. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Namun, aku tidak menyangka mereka begitu bodoh sampai menggunakan metode ini untuk menjebakku. Saat mereka memasukkan gelang itu ke dalam sakuku, aku sudah merasakannya. Bagaimana kalau malam ini kau menginap di sini bersamaku? Benarkah? Tentu saja benar. Kita sudah menikah 3 tahun, dan aku belum pernah membiarkanmu menyentuhku. Tapi baru-baru ini, sejak keluarga Yan mengakuisisi perusahaan Xiu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan saat aku tertidur, aku mimpi buruk. Aku benar-benar takut. Jadi, tolong temani aku malam ini. Meskipun aku selalu menginginkan ini. The Ini film agak was tiba-tiba. translated Aku and belum siap secara narrated mental. by M Media. Persiapan mental apa yang kau butuhkan? Jadi, kau mau menginap? Ini sungguh. Apa kau tidak mau? Aku bersedia. Lalu apa yang kau tunggu? Malam ini, aku tidak tahu masa depan. Ligi, biarkan aku memberitahumu sesuatu.
Bu. Ibu, kita-kita. Dasar pemalas tak berguna. Beraninya kau naik ke tempat tidur putriku, tanpa seizinku. Ku bilang jangan pernah memikirkannya. Bu. Ligi dan aku suami istri. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Kami punya akta nikah. Surat nikah omong kosong apa? Aku tidak mengakuinya, ku bilang. Kau tidak boleh tidur dengannya. Ibu jangan begini. Autian adalah suamiku yang sah. Oh putriku yang bodoh. Jangan tertipu olehnya. Itu semua ide kakakmu dulu. Aku tidak pernah menyetujuinya sejak awal. Lihat Shaini. Menumpang di rumah kita selama 3 tahun. Selain mencuci, memasak, dan beberapa pekerjaan rumah, dia tidak punya sedikit pun kejantanan dalam dirinya. Putriku sayang, kau jaga kesucianmu. Setelah menceraikannya, kau masih bisa menikah dengan keluarga kaya. Benar kan? Bagaimana ibu bisa melihatmu terjun ke lubang api? Ibu, Lupakan saja. Karena ibu tidak merestuiku. Aku akan membuktikan padamu bahwa Ligi menikah denganku adalah pilihan yang tepat. tapi Autian, Lupakan saja, istirahatlah. Aku akan kembali dulu. hai ke sini. Ada jejak kaki di sini. Tidakkah kau lihat? Aku perhatikan, kau menjadi semakin ceroboh dengan pekerjaanmu. Robohkan saja biar aku yang melakukannya. Hei Li Jie, kenapa kau membantunya? Hanya ini yang dia bisa. Jika kau berhenti membiarkannya melakukan sedikit pekerjaan ini pun, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Kau, wanita yang melindunginya dari angin dan hujan, kau bahkan melakukan ini untuknya. Kau pria dewasa, tidak bisa melakukan pekerjaan apapun sepanjang hari, tidak bisa menyelesaikan apapun, dan tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun. Apa gunanya dirimu? Apakah kau di sini hanya untuk menumpang di rumahku? Bukankah dia cuma benalu? Apalagi yang bisa dia lakukan? Oh Tuan Muda Zhang. Kenapa kau tidak memberitahuku kau akan datang? Aku akan menyambutmu secara pribadi di pintu. Bagaimana? Terkejut? Kita bertemu lagi secepat ini. Xiao Zhang. Apa kau belum cukup dipukuli tadi malam? Apa kau ingin dipukuli lagi? Atau kau menyesal? Menyesal? Kata menyesal tidak ada dalam kamusku. Hari itu, di klub malam Imperial Dynasty, itu properti keluarga Yao. Aku benar-benar tak bisa disinggung, tapi kau kebetulan kenal pemilik klub malam Imperial Dynasty kan? Terus kenapa? Kau benar-benar orang yang tidak akan menyerah sampai kau jatuh terpuruk. Kau tak akan berhenti sampai kau melihat Sungai Kuning. Benar. Aku suka melihat peti mati dulu baru menangis. Aku tak akan berhenti sampai Sungai Kuning. Kau cuma kenal pemilik klub malam Imperial Dynasty. Jangkauannya tak sampai sejauh ini. Aku ingin lihat. Bagaimana kau akan membuatku melihat peti matiku di Sungai Kuning hari ini? Xiang Hei, jangan keterlaluan. Tadi malam, jelas-jelas kau yang berkolusi dengan Xiao Bao Er untuk menjebak Autian. Kau berani datang ke sini? Aku suka menjebak orang. Aku suka menjebak orang. Tuan muda ini menikmatinya. Tuan muda ini menyukainya. Aku ingin mempermainkan benalu tak tahu diri ini. Sanghe, kau sungguh tidak mengerti. Dasar sampah. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda yang seperti itu? Grup keluarga kami saat ini menghadapi kesulitan besar. Hanya Tuan Muda yang dapat membantu kami. Tuan Muda Zhang, tolong jangan merendahkan dirimu ke level sampah ini. Menyelesaikan masalah grup kami. Kau harus berusaha lebih keras. Bibi Wen, sejujurnya, kali ini aku datang. Aku datang khusus untuk mengakuisisi Chu Group. Benarkah? Kalau begitu, kau bisa membantu kami memecahkan masalah besar. Fantastis. Kubilang Tuan The Muda film yang was itu cakap. translated and dan narrated tegas. by M Media. Tidak seperti beberapa orang yang hanya menumpang di rumah. Ibu tolong jangan bicara tentang Autian seperti itu. Tidak apa-apa, biarkan dia selesai. Aku ingin lihat trik apa yang dia punya. Xiao, mungkin kau kenal beberapa orang. Mungkin kau kenal pemilik klub malam Imperial Dynasty. Suruh dia mengirim beberapa orang untuk menghajar aku. Tapi, bagaimana kau akan menyelesaikan krisis Chu Group? Apa? Aku tidak bisa menyelesaikannya. Jadi kau bisa. Tidak. Krisis Chu Group, aku juga tak bisa menyelesaikannya. Apa? Tuan Muda Zhang, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bahkan kau tidak bisa menyelesaikannya? Oh putriku sayang. Li Ji, Chu Group ini adalah pekerjaan hidup ayahmu.
Ini tak bisa dirusak. Kalau tidak, aku tak bisa menatap ayahmu di akhirat. Jangan khawatir, Bu. Semuanya akan baik-baik saja, saatnya tiba. Li Ge. Meskipun aku tak bisa menyelesaikan krisis grup Chu, aku bisa memperkenalkanmu pada seseorang. Dia pasti bisa membantumu menyelesaikan krisis grup Chu. Siapa? Kau mengenalkan siapa? Untuk memecahkan masalah kita? Shanghai. Kau tidak mungkin main-main dengan kami, kan? Jangan khawatir, saat kau bertemu dengannya, kau akan mengerti. Dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Chu Li Ge. Halo. Dekorasi keluarga Chu. Sungguh mewah. Tapi sayang sekali, Yan Hao. kau akan segera pindah. Yan Hao. Dia Yan Hao. Dia yang mengakui Sisi. Yan Hao keluarga Chu kita. Astaga, Tuan Muda Yan. Betul sekali, saya Yan Hao. Mengakuisisi grup Chu Anda adalah ide saya. Aku akan menelan seluruh keluarga Chu-mu. Lalu, semua keluarga di Shonzhou akan bersujud di kakiku. Kau ingin mengakuisisi grup Chu? Ini transaksi bisnis, sangat normal. Tapi kau datang ke rumahku dan memamerkan kekuasaanmu di depan ibuku. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Yan Hao, jangan kira aku tidak tahu tentang hal-hal kotor yang telah kau lakukan. Berapa banyak keluarga di Shonzhou yang telah kau hancurkan? Kau menggerogoti keluarga-keluarga ini, menghisap darah mereka sampai kering. Tidakkah kau takut akan azab Tuhan? Saya seorang pengusaha. Menghasilkan uang bukanlah kejahatan. Lagi pula, apa yang harus saya takuti? Lalu kenapa kau datang ke rumahku? Apa rencanamu? Dan siapa yang berbicara ini? Tuan Muda Yan ini adalah menantu laki-laki keluarga Chu yang tinggal seatap. Seorang pemalas yang tidak berguna. Menantu pengangguran belaka. Berani berbicara kepadaku seperti ini di depanku? Apakah kau benar-benar tidak takut kalau dengan satu perintah saja aku akan mematahkan kakimu? Kalau begitu cobalah. Kita lihat siapa yang mematahkan kaki siapa. Altian, jangan bicara. Ini urusan grup Chu. Biar aku yang tangani. Jangan khawatir istriku. Aku tak akan membiarkan mereka berhasil. Tuan Muda Yan lihat betapa sombongnya dia. Seorang menantu yang numpang hidup, berani sekali bersikap kurang ajar kepadamu. Orang tak berguna yang hanya tahu cara numpang hidup, selalu bersembunyi di balik wanita. Aku bahkan tidak peduli dengannya. Oh ya, Chu Li Ge, CM Group Chu. Secantik bidadari. Melihatnya hari ini rumor itu benar. Yan Hao, kau hanya ingin mengakuisisi grup Chu, kan? Jangan bertele-tele. Oh, si cantik kecil marah. Bahkan saat dia marah, suaranya sangat manis. Itu membuat tulangku melelet. Tuan Muda Yan, aku tidak salah arah, kan? Chu Li Ge ini begitu cantik, menawan dan memikat. Sungguh kecantikan yang menakjubkan. Kau benar. Dia jelas jauh lebih cantik daripada wanita penghibur papan atas di klub malam. Tuan Muda The Yan, film jika was Anda translated mendapatkan and grup Chu, narrated by M Media. mengapa tidak menjadikan si cantik ini sebagai salirmu? Bukankah itu seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui? Hei, yang benar. Aku punya banyak bisnis. Tapi si cantik kecil ini jauh lebih menarik. Kalian berdua ini apa? Menilai istriku. Siapa yang menggonggong seperti anjing? Sangat menyebalkan. Hei, jangan bicara tentang dirimu seperti itu. Chu Li Ge, jika kau ingin menyelamatkan grup Chu, buat menantu tak berguna ini diam. Altian, jangan bicara. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan. Ya ampun, dia tidak berguna. Kalau tidak, bagaimana bisa jeti begini, memaksa seorang wanita untuk... Grup Chu belaka. Tuan Muda ini bahkan tidak peduli. Namun, semuanya bisa dinegosiasikan. Kau bisa bicara denganku. Yan Hao, apa sebenarnya yang kau inginkan? Agar melepaskan grup Chu? Awalnya aku bertekad
untuk mengakuisisi grup Chu. Tapi sekarang melihat si cantik kecil ini, hatiku melunak. Hei, jika kau berbaik hati untuk makan malam denganku, minum, lalu pergi ke suatu tempat pribadi, bicara di bawah rembulan dan bunga, semua ini bisa dinegosiasikan. Li Ge, tuan muda yang memberimu kesempatan sekarang. Jadi cepatlah berterima kasih padanya. Li Ji, kenapa kau tak berkorban sedikit saja? Siapapun yang punya mata, bisa melihat apa yang dia maksud. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk bersama Li Ji. Diam, sekarang semuanya sudah begini. Bisakah kau sedikit membantu? Jika kau punya kemampuan Tuan Muda Yan, akankah grup Ju kita jatuh seperti ini? Situasinya berbeda sekarang. Lupakan kesulitan grup Chu kita. Bahkan keluarga Yan. Aku bisa mencabut mereka, seperti rumput liar. Dasar tidak berguna. Kesombonganmu sungguh luar biasa. Apa kau tahu siapa yang duduk di hadapanmu? Dia adalah putra sulung keluarga Yan. Dari keluarga paling terkemuka di Xuanzhou, Tuan Muda Yan. Beraninya kau berbicara kepadanya dengan begitu kurang ajar? Baiklah. Tidak perlu memperhatikan sampah seperti Shang Xiao. Anjing yang menggonggong, tapi tidak menggigit. Ada di mana-mana. Zhou Li, aku sarankan kau untuk mempertimbangkan saranku dengan serius. Aku Yan Hao hanya memberi orang satu kesempatan. Jika kau melewatkan ini, jangan salahkan aku karena kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Hei putriku, dia cuma mengajakmu makan malam. Minum beberapa gelas, sepertinya tidak terlalu buruk. Kurasa kau harus pergi. Aku sama sekali tidak bisa setuju dengan syarat ini. Suamiku adalah Xiao Aotian. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianatinya. Istriku. Zhu Li Ge, jangan menganggap kebaikan Tuan Muda Yan sebagai hal yang biasa. Jika kau tidak menerima ini, maka keluargamu hanya bisa menunggu kehancurannya. Bagus-bagus. Sangat menarik. Jika kau langsung setuju, aku mungkin akan bosan. Itu akan menghilangkan banyak kesenangan penaklukan. Tapi sekarang, aku semakin tertarik padamu. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di depanku. Ditaklukkan olehku sepenuhnya. Kalau begitu kau terlalu percaya diri. Terlalu melebihkan keluargamu Yan. Yan Hao ku bilang. Aku akan membuatmu berlutut. Di hadapanku takluk sepenuhnya. Dasar perusak rumah tangga yang tidak berguna. Tuan Muda Yan telah berulang kali mengampunimu, dan kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Tuan Muda Yan suruh seseorang menghajarnya sampai mati. Hajar dia sampai mati sekarang. Gonggongan anjing ini benar-benar menyebalkan. Kalau begitu pukul sampai mati. Yan Hao, kau ingin mengakuisisi perusahaan Chu kan? Kalau begitu aku akan melelang perusahaan Chu, supaya kau tidak bisa mendapatkannya. Tidak, Li Ge. Kau akan menjual perusahaan Chu kita. Karena ibu tidak bisa melindunginya. Lebih baik membuat perpisahan yang bersih. Banyak keluarga menginginkan perusahaan Chu kami. Bahkan jika aku menjualnya, kerja keras hidup ayahku. Aku tidak akan memberikannya pada Yan Hao. Itu tidak bisa. Jika almarhum ayahmu tahu, dia juga tidak akan setuju. Bagus-bagus. Haha, pantas untuk Nona The Chu. film was translated and narrated Sungguh by brilian. Media. Hati seindah anggrek dan batu giok. Tanpa diduga dalam situasi putus asa ini dia mengambil risiko. Sungguh seorang pahlawan sejati. Yan Hao, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Sayang sekali. Sudah kubilang sebelumnya. Aku Yan Hao telah hidup selama bertahun-tahun. Trik apa yang belum pernah kulihat? Kau pikir taruhanmu bisa menggagalkan rencanaku? Salah, benar-benar salah. Aku salah? Di mana salahku? Kau hanya ingin melelang Chu Chor. Dan di seluruh Xuanzhou, hanya satu tempat yang bisa menangani perusahaan besar seperti Chu Chor, yaitu Rumah Lelang Agung. Kurasa, kau sudah menitipkan Rumah Lelang Agung untuk melelang Chu Chor kan? Bagaimana kau tahu? Seperti yang kukatakan. Aku Yan Hao sudah malang melintang selama bertahun-tahun. Aku punya banyak teman. Kebetulan pemilik Rumah Lelang Agung adalah temanku. Dia sudah lama memberitahuku berita ini. Dia mengabaikan etika bisnis.
dan sudah memberitahumu. Etika? Apa itu etika? Uang adalah etika. Siapa yang punya lebih banyak uang dia punya lebih banyak etika. Aku sudah memberitahu semua keluarga di Shonshu. Jika ada yang berani menentangku di lelang agun, mereka adalah musuhku. Aku Yan Hao akan melawan mereka sampai mati. Apa kau pikir ada keluarga yang akan mengambil risiko kecaman universal dan berani menentangku di lelang agun? Kau sudah tahu sejak awal. Kau mengantisipasi rencanaku. Aku ingin melelang perusahaan untuk bertarung sampai mati. Betul, jangan kira orang jahat tidak punya kecerdasan. Jika aku mengakuisisi Two Corp milikmu, mungkin akan menghabiskan 10 miliar. Sekarang kau sudah jatuh ke dalam perangkapku. Aku hanya perlu mengeluarkan harga awal lelang. 100 juta sudah cukup, hahaha. Tuan Yan, taktik mengundang raja ke dalam guci Anda ini sungguh brilian. Brilian. Sudah berakhir, semuanya berakhir sekarang. Li Ji, bagaimana mungkin kau melawan Tuan Yan? Sudah kukatakan sejak dulu, untuk berkorban sedikit, berkorbanlah sedikit. Terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, ini hancur, benar-benar hancur. Tuan muda Zhang, ayo pergi. Tuan Yan, lihat betapa menyedihkannya mereka. Aku suka sekali memandang rendah orang-orang yang telah jatuh ke tanganku. Menangis dan meratap. Benar-benar putus asa, hahaha. Oh ya, kau si pemalas tak berguna. Sebentar lagi kau bahkan tidak akan punya nasi untuk dimakan. Maka dia harus mengemis di jalanan. Seperti anjing yang meminta makan. Luar biasa, sangat luar biasa, hahaha. Sudah berakhir, semuanya berakhir sekarang. Li Ge begini. Hari ini aku perjelas. Hari perusahaan Chu berganti nama. Adalah hari ayahmu dan aku bertemu di bawah tanah. Ibu, jangan melakukan hal bodoh. Ini semua salahmu. Semua salahmu karena selalu melindungi Xiao Otian yang tidak berguna itu. Ini semua salahmu. Tidak berguna. Hei King Huan, Suamiku, semuanya berjalan sesuai rencanamu. Kau memprediksi reaksi keluarga Yan dengan sempurna. Kau sungguh hebat, suamiku. belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari burung di belakangnya. Aku ingin lihat apakah Yan Hao yang diambang kematian itu masih begitu tangguh. Sayang, ini adalah area paling makmur di seluruh Zhongzhou. Aku membeli gedung kantor untukmu di sini. Mulai sekarang kau bisa bekerja di sini. Bagus sekali. Jadi apa kau menyukainya? King Huan, aku akhir-akhir ini berpikir bahwa aku mungkin salah sebelumnya. Sayang, apa yang salah denganmu? The film Sebelumnya, was translated and Aku selalu narrated berpikir by hidup seharusnya lebih Media. santai. Lebih acuh tak acuh. Lebih mengalir saja. Sayang, kau tidak salah. Hidup hanya beberapa dekade. Tidak harus kaya raya. Kehidupan biasa yang sederhana, cukup bagus juga, bukan? Dulu kupikir, memasak beberapa hidangan lezat sudah cukup untuk membuat istriku bahagia. Tapi aku tidak berpikir seperti itu lagi. Kupikir seorang pria harus menjadi gunung, melindungi wanita dari angin dan hujan. Tanggung jawab terbesar seorang pria adalah untuk tidak pernah membiarkan seorang wanita menangis. Tidak pernah membiarkannya sedih. Tidak pernah membiarkannya menghadapi kesulitan sendirian. Sayang, kau tidak salah tentang kedua hal itu. Sebelumnya, kau tidak peduli dengan gelar kosong itu. Tetapi kau adalah penguasa negara Madi Suci. Dengan satu perintah darimu, semua orang kaya itu akan merangkak di kakimu. Aku hanya memintamu untuk memandang rendah mereka. Karena di dunia ini, hidup adalah yang terpenting. Bukan uang. Mereka dapat mengendalikan kekuasaan. Tetapi kau dapat mengendalikan hidup dan mati. Kau benar. Aku tidak bisa seperti sebelumnya. Karena di dunia ini, akan selalu ada orang yang menempelkan wajah mereka di depanmu, memohon untuk kau tampar. Omong-omong, aku benar-benar ingin melihat wajah Yan Hao dan Xiang He. Memikirkannya saja lucu. Cuma membayangkannya saja sudah lucu. Hei King Huan, kau siap? Qing Huan sudah siap. Oh, kapan kau siap? Untuk membiarkanku menjadi wanitamu.
Aku bertanya padamu. Apakah pelelangan sudah siap? Oh, kamu bicara tentang itu? Aku pikir kamu bicara yang lain. Masalah kecil ini, kamu bisa dengan mudah menanganinya. Bisakah kau berhenti? Hanya memikirkan itu. Bisakah kau serius? Aku serius. Di depan orang lain. Aku selalu serius. Ini semua karena kamu. Aku bukan sepotong daging pendeta Tang. Memakanku tidak akan memberimu keabadian. Bagaimana aku tahu jika memakannya memberi keabadian? Aku belum mencobanya. Mungkin itu memberi awet muda. Dan kecantikan. Itu kata-kata yang sugestif. Di matamu, aku buah ginseng kan? Sayang, lalu bagaimana kalau aku memakanmu sekarang? Bisakah kau berhenti merayuku? Kau putri sulung keluarga Yao. Pewaris grup Yao. Jaga sikapmu. Ya, aku pewaris grup Yao. Tapi aku juga istrimu. Tapi istrimu ini. Kamu bilang sebelumnya, seorang pria harus melindungi istrinya. Aku merasa sangat tersentuh sekarang. Qing Huan merasa bahwa keputusan terbesar yang pernah kubuat adalah mempercayakan diriku padamu. Tunggu. Bukankah kau menyiapkan pakaian untuk perlangan untukku? Oh, benar-benar. Pakaiannya. Pria Yao Qinghuanku. Harus tampil memukau. Lihat-lihat bagaimana. Apakah kamu menyukainya? Kalau begitu silakan ganti baju. Kau. Ada apa? Priaku sedang berganti pakaian. Aku masih harus keluar. Aku belum pernah berubah seperti ini sebelumnya. Aku malu. Tidak mungkin. Kamu belum berganti baju di depan kakak Culige? Agak memalukan untuk mengatakannya. Tapi selama 3 tahun ini, dia selalu jijik padaku. Apa yang ingin kau katakan? Kamu benar-benar buah ginseng. Belum dimakan. Kau seorang gadis. Mengatakan kata-kata provokatif ini, apa kau tidak tersipu? Kenapa aku harus tersipu? Aku sedang merayu suamiku. Kenapa aku harus tersipu? Jangan menatapku seperti itu. Baiklah. Belum terbiasa. Begitulah. Oh, aku mengerti. The Jadi film was kamu masih translated and narrated by Pelankan M suaramu. Media. Jadi bagaimana? Seluruh gedung ini milikmu. Tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Baiklah, aku akan ganti baju dan keluar. Ah, kenapa aku harus keluar? Aku sedang melihat priaku berganti pakaian. Apa salahnya? Sayangku, kumohon pergilah. Jika kakak tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Jika kamu menginginkannya, datanglah cari aku kapan saja. Pergi. Semua merek desainer. King Huan sangat perhatian. Sayang, apakah kamu sudah selesai berganti baju? Masuklah, kalau sudah selesai. Sayang, kamu terlihat sangat tampan dengan pakaian ini. Benar-benar gagah. Seganteng itu. Kau seorang CEO yang berwibawa. Juga tahu cara merayu? Kamu benar-benar tampan. Aku tidak akan berbohong hanya untuk menyanjungmu. Jika kamu mau, aku juga bisa merayumu. Bisakah kau tidak menatapku dengan penuh kasih sayang? Aku tak tahan. Jika begitu, kamu sebaiknya. Ada seseorang. Siapa? Tabib Dewa Xiao, apakah Tabib Dewa Xiao ada di sana? Masuk. Tabib Dewa Xiao. King Huan juga ada di sini? Paman kamu datang tepat waktu. Tabib Dewa Xiao. Aku tidak menyangka, King Huan juga ada di sini. Maaf, mengganggu kalian. Mungkin aku harus keluar dulu. Tidak karena kau di sini. Ada apa? Tabib Dewa Xiao. Saat ini,
Ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Jangan. Katakan padaku apa yang salah. Kupu-kupu sialan itu. Memberiku itu. Membuatku pergi ke rumah sakit. Dan didiagnosis beberapa kali. Tapi itu terus kembali. Sangat menyiksa. Siapa yang memberikannya, kepada siapa? Itu belum pasti. Paman, kamu tidak sopan. Selalu main mata di luar. Bermain di lapangan. Sekarang kamu bahkan tertular penyakit semacam ini. Mulai sekarang, jangan duduk di dekatku. Ini, kau. Berhenti, jangan duduk di dekat kakek juga, jangan duduk di dekat siapapun. Jangan khawatir siapa dulu. Duduk di satu tempat. Pertama mohon pada tabib Dewa Xiao, singkirkan penyakitku yang terkutuk ini. Sembuhkan aku sepenuhnya. Aku sangat tidak nyaman. Paman kedua, biaya pengobatan suamiku sangat mahal. Apakah kamu punya uang untuk membayar? Berapapun uang yang dibutuhkan aku punya. Asalkan tabib Dewa Xiao bisa menyembuhkan virusku ini sepenuhnya. Aku rela mengeluarkan berapapun. Hei King Huan. Kenapa kau memanggil tabib Dewa Xiao suamimu? Kau salah dengar, kau terlalu kesakitan. Aku senang, aku menyukainya. Aku ingin menjadi istrinya. Paman kedua, apakah kamu punya masalah dengan itu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku memang punya istri. Dan, aku tidak bisa menikahinya. Bukan masalah besar. Tabib Dewa Xiao, meskipun kau punya istri, biarkan saja King Huan menjadi wanita yang cantik dan bijaksana. Apa yang kau katakan? Dia keponakanmu. Jadi bagaimana kalau dia keponakanku, seorang pria muda dan menjanjikan, seperti tabib Dewa Xiao, dengan keterampilan medis yang begitu ajaib? King Huan mengikutimu adalah berkah yang dia tanam selama 8 kehidupan. Apakah itu kata-kata manusia? Tabib Dewa Xiao kita, sama-sama pria. Jika King Huan ingin mengatakan sesuatu, kenapa dia tidak mengatakannya sendiri? Aku yang akan mengatakannya. Kau adalah kepala sekte medis suci. Di zaman kuno itu setara dengan penguasa kota. Keterampilan medis Anda berada di tingkat tabib istana. Sejak zaman kuno, Kaisar memiliki 3 istana dan 6 halaman. Pejabat memiliki 3 istri dan 4 selir. Anda seorang pejabat tingkat pertama yang bergengsi. Oh hai, sebuah taman penuh warna musim semi. Bukankah itu hal yang wajar? Omong kosong. Sayang lihat. Bahkan pamanku kedua berkata begitu. Tabib Ilahi Xiao, jangan merasa tertekan. Mengenai King Huan dan Anda, saya dukung The film sepenuhnya. was translated and Saya narrated sangat by setuju. M Media. Paman kedua, aku ragu kamu sebaik itu. Kamu hanya ingin aku bersama tabib Ilahi Xiao sehingga jika aku sakit di masa depan, aku bisa langsung pergi kepadanya kan? Omong kosong. Keahlian medis Tabib Ilahi Xiao. Saya sungguh mengagumi keahlian medis Tabib Ilahi Xiao. Dunia ramai demi keuntungan. Dunia berdesak-desakan demi keuntungan. Yao, kau tak perlu bicara lagi. Aku akan mentraktirmu. Ya ampun. Bagus sekali. Terima kasih Tabib Ilahi Xiao. Kau boleh keluar sekarang. Baiklah sayang, aku akan keluar sekarang. Kita akan pergi ke lelang agung bersama nanti. Baiklah. Buka celanamu. Oh Tabib Ilahi Xiao. Hati-hati dengan jarummu. Saya takut sakit. Tabib Ilahi Xiao, Anda sungguh ilahi. Teknik 13 jarum gerbang hantu Anda. Bahkan rumah sakit saya ini tidak dapat menyembuhkan penyakit ini, tetapi Anda langsung menyembuhkannya. Luar biasa. Baiklah, baiklah. Cukup sanjungannya. Minum obatmu tepat waktu. Dan jaga kebersihan dirimu. Jangan mengoceh sembarangan. Benar-benar, pelajaran Dr. Xiao benar. Mulai sekarang saya pasti akan berubah dan menjadi manusia baru. Apa kau percaya pada dirimu sendiri saat mengatakan itu? Dr. Xiao, kita sama-sama pria. Anda tahu maksud saya. Paman kedua kamu sembuh. Dengan bantuan Dr. Xiao. Bagaimana mungkin Anda tidak sembuh? Paman kedua Anda saya sekarang penuh semangat. Jika kamu tidak ada urusan lain, kamu bisa pergi sekarang. Aku ingin bicara dengan Xiao Otian. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya tidak akan mengganggu. Waktu pribadi Dr. Xiao dan King Huan. Minum obatmu. Kenapa kau tidak memanggilku suamiku kali ini? Bolehkah aku masih memanggilmu sayang?
Aku tidak ingin menyakitimu. Aku sudah punya istri sekarang. Aku tahu. Kamu mengatakannya di kantor tadi. Bahwa kamu tidak akan menikah denganku. Aku tahu. Aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu. Dan seharusnya tidak menempel padamu. Aku tahu semua ini. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Itu sebabnya aku begitu sembrono. Dan tanpa malu menempel padamu. Bahkan dengan lancang memanggilmu sayang. Jangan katakan itu. Aku sungguh tidak tahu bagaimana menghiburmu. Sebenarnya, aku sangat iri pada kakak Culige. Karena dapat berhak bersamamu. Menjadi wanita sejati di hatimu. Kau membuatku sentimental juga. Maafkan aku. Aku telah menyakitimu. Kau tidak menyakitiku. Kau menyelamatkan kakekku. Aku harus berterima kasih padamu. Justru karena aku menyelamatkan kakekmu. Kau mengikutiku. Kau pikir itu cinta, tapi bukan. Jadi itu yang kau khawatirkan. Kau masih muda. Kau tidak tahu apa itu cinta. Cinta adalah tanggung jawab, komitmen, kemitraan seumur hidup. Aku masih muda. Kenapa kau tidak datang dan menyentuhku? Ini kita lagi. Apa yang terasa salah kali ini? Tidak apa-apa, aku mengerti. Kau hanya khawatir kalau aku tidak benar-benar mencintaimu. Dan hanya bersamamu karena rasa kewajiban. Aku paham, aku tahu. Apa yang kau pahami? Apa yang kau ketahui? Bagaimana? Bagaimana rasanya salah lagi? Aku mengerti. Selama kau merasakannya, aku sungguh mencintaimu. Ini bukan tentang memenuhi janji. Itu The sebabnya film was aku bersamamu. translated Kau akan and memperlakukanku narrated seperti by kau Ed memperlakukan Media. saudari Culige. Seperti itu saja. Jangan khawatir, aku akan mencoba sebaik mungkin. Aku akan bekerja keras untuk membuatmu merasakan cintaku yang sesungguhnya. Kenapa kita kembali ke sini lagi? Apa yang sedang kau pikirkan? Bukan apa-apa. Aku pasti akan membuatmu mau menikah denganku. Sejujurnya Jiang He dan Yan Hao ini tidak memberi kita jalan keluar. Lelang agung. Kita bahkan tak bisa masuk. Kau benar-benar butuh undangan untuk masuk. Haiyuer. Pacarmu itu, bukankah dia berteman dengan Jiang He? Apa dia tak bisa mencari jalan keluar? Oh ibu, kumohon berhenti. Kami bertengkar di KTV terakhir kali. Dan belum bicara lagi sejak itu. Kalian ini sungguh. Apa gunanya aku membesarkan kalian? Tidak berguna. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Altian bilang, dia bisa mendapatkan undangan. Kenapa dia belum datang? Kita kehabisan waktu. Aku harus pergi ke pelelangan ini. Nora, ini lapangan golf kerajaan. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Saya adalah CLCO Corporation. Pelelangan akan segera dimulai. Perusahaanku sedang dilelang. Kenapa aku tidak bisa masuk? Tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Kami lupa undangan kami. Lihat ini, aku akan menyuruh seseorang mengantarkannya padamu. Tidak berarti tidak. Siapa yang kita punya di sini? Lihat siapa yang terjebak di luar. Xiang Hei. Kau dan Yan Hao sungguh keji. Kau benar-benar tidak mengizinkanku masuk ke pelelangan. Aku memang hina. Tapi apa yang bisa kau lakukan? Tidak ada. Kau tidak bisa masuk sekarang. The film Kerja was keras ayahmu translated seumur hidup. and narrated Perusahaan by yang M dia Media. bangun. Kau bahkan tidak tahu. Bagaimana akhirnya dilelang? Kau bahkan tidak tahu. Siapa yang membelinya? Tak tahu malu. Bisakah kau memikirkan kata sifat baru? Aku sudah terlalu sering mendengarnya. Tuan Muda Zhang. Bukankah ini salah paham? Seperti banjir yang melanda kuil Raja Naga. Keluarga tidak mengenali keluarga. Tidak bisakah kau memberi pengecualian? Dan membiarkan kami masuk? Ya. Mengingat hubunganmu dengan adikku. Setelah bertahun-tahun.
Jangan sombong Xiang Hei. Aku tak mau buang napas untukmu. Setelah lelang, aku akan memberitahumu siapa yang membeli Chu Corporation. Siapa yang membelinya? Kalau begitu, jika kau mau, mentraktirku dan tuanmu Dayan sampainya. Dan jika aku sedang mood yang baik, aku mungkin akan membantumu. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Bagus. Satpam, wanita ini tidak punya undangan. Dia tidak pantas berada di hotel ini. Usir dia dari sini. Hotian kau di sini. Hai menantu laki-laki yang tidak berguna. Kenapa kau berpakaian nicis sekali hari ini? Tidak bisa masuk. Ya, tidak ada undangan. Keamanan tidak mengizinkan kita masuk. Kau lagi. Memangnya kenapa kalau aku? Mau memukulku lagi? Kalau berani masuklah. Kalau begitu aku akan masuk. Satpam menghentikannya. Dia tidak punya undangan, Tuan. Tidak ada undangan. Tidak boleh masuk. Jika Anda tidak punya, silakan pergi. Hei kak, jangan biarkan dia di sini. Memalukan. Altian, Jangan khawatir. Selamat datang tamu. Hei tunggu, bagaimana kau membiarkannya masuk? Aku punya undangan. Maka kau tentu saja bisa masuk. Kau baru saja bilang, kalau aku punya nyali aku bisa masuk. Sekarang, aku berdiri tepat di depanmu bagaimana? Kau memang berani aku itu. Kau benar-benar berhasil. Mendapatkan undangan ya? Altian, aku tidak menyangka. Kau benar-benar mendapatkan undangan. Kupikir, Sayang jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. aku percaya padamu. Aku tak akan pernah meragukanmu lagi. Ya ampun. Hei, kau benar-benar mengira. Kau hebat ya. Dari mana kau mendapatkan itu? Itu saja, bertingkah seperti itu milikmu. Tak tahu malu. Ibu, UR. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu pada Otian? Sayang tak perlu kata-kata. Ayo masuk. Wah, ayo cepat. Ya Tuhan. Oh apa? Level modal BI Ching adalah perak tingkat rendah. Ibu, aku tidak tahu. Apa yang terjadi sekarang? Verifikasi aset. Ini adalah langkah pertama dari pelelangan. Untuk mencegah penawaran acak. Bagaimana level-level ini diklasifikasikan? Tingkat modal. Diurutkan dari tertinggi ke terendah. Berlian kemuliaan. Emas perak. Dan perunggu dari mana kau mempelajari ini? Altian. Dari mana dia tahu ini? Mungkin, beberapa. Majalah. Kelas 3. Dan pamer. Anak muda, kau sepertinya cukup tahu. Aku tidak menyangka, tingkat aset terendah, lebih dari 50 juta. Ya Tuhan. Berapa yang tertinggi? The film was Tidak banyak, translated hanya 100 and juta. narrated by M Media. Julie Gay. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka, kau benar-benar bisa mendapatkan 4 undangan. Suamiku hebat. Begitukah? Jika kau sehebat itu, mengapa kau tidak memverifikasi asetmu? Apa kau takut? Atau kau tidak punya uang sebanyak itu? Siapa bilang aku takut? Ya Tuhan. Bukankah itu yang legendaris? Kartu hitam tertinggi yang tiada duanya? Bagaimana bisa ada di tangan orang itu? Ini. Bagaimana mungkin? Ada banyak hal yang mustahil. Itu cuma kartu palsu. Bersainglah denganku. Akan kutunjukkan padamu. Apa itu level tertinggi di Xuanxiao?
Saya sangat bersemangat hari ini, karena pelelangan ini memiliki yang paling tamu kaya dalam sejarah. Xiao Otian, kau dengar itu? Aku benar-benar tidak tahu. Kau orang macam apa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Tuan Mudayan? Bukankah begitu? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kau mempermalukan seluruh keluarga kita. Memalukan. Apa? Modal tertinggi? Mungkinkah itu puncak tertinggi sekali seumur hidup, yang paling unggul? Betul sekali, orang yang asetnya telah mencapai puncaknya adalah Xiao Otian, dengarkan aku. Tuan Xiao Otian. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pecundang ini punya uang sebanyak itu? Jika dia melakukannya, apa yang akan kau lakukan? Dia mungkin mencurinya. Jangan sombong kalian berdua. Pelelangan hari ini akan meninggalkan kesan mendalam pada kalian berdua. Nikmatilah. Di Xuanxiao, kalau soal kekuatan, aku Yan Heo tak pernah takut pada siapapun. Aku malas berbasa-basi dengannya. Ayo pergi. Baiklah hadirin sekalian. Lelang agung ini resmi dimulai. Silakan sambut barang lelang pertama kita. Sebuah patung guanyin dinasti Ming. Harta karun ini digali dari benua Shengkeng 100 tahun yang lalu. Dulunya, barang pemakaman seorang pangeran dinasti Ming. Sebelumnya dikoleksi oleh seorang kolektor kaya raya di luar negeri. Setelah 1 abad, benda ini muncul kembali di negeri naga kita. Harga awalnya 20 juta. Setiap tawaran tidak ada batasnya. Anda boleh mulai menawar. Sesuatu yang hanya bernilai 20 juta. Berani? Dilelang Agun? Hei menantu laki-laki yang tinggal serumah. Barang ini mungkin satu-satunya hal yang mampu kau beli. Kenapa kau tidak menawar? Apa terburu-burunya? Aku akan menawar setelahmu. Tidak ada uang. Sok kaya ya? Tuan Mudayan, bagaimana kalau kau menawarinya 20 juta? Biarkan bocah tak tahu malu itu menyaksikan kekuatanmu. Kau benar. Semua orang bisa bicara besar. Saatnya menawar. Beberapa orang jadi bingung. 20 juta. Aku tawar 30 juta. 30 juta. Tuan muda yang menawar 30 juta. Pak, apakah Anda ingin menawar? Menawar pantatku. Dasar pemalas pengangguran. Apa kau punya sepeser pun atas namamu? Aku bicara padamu. Bukankah kalian semua sak jagoan? Ayo tawar. 30 juta satu. Buang-buang tempat. Kau tidak benar-benar berpikir kau punya 30 juta kan? Benar Xiao Otian. Jangan khawatir. Aku melakukannya. Penumpang gelap. Apa kau bercanda? Ini 30 juta. Bukan 3 dolar. Aku tahu itu. Aku menawar 30 juta. 1. Nah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Di lelang agung penawaran palsu akan membuatmu terbunuh. Kau akan mati tanpa tempat dikuburkan. Tentu saja aku tahu itu. Aku menawar 30 juta satu. Cuma satu lebih banyak darimu. Sialan, beraninya anak ini. Kau punya nyalinan. The film was translated Jangan memaksakan and diri demi narrated gengsi. by M Media. Jangan memprovokasi pemilik di balik lelang agung. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ini urusan keluarga Yao, keluarga nomor 1 di negeri ini. Kau akan mati dengan mengerikan. Bahkan, istrimu Chu Lige akan menangisi dirimu. Kau salah. Aku tidak melakukan ini untuk gengsi. Aku melakukan ini untuk menampar wajahmu. Siapa tadi yang menyuruhku menyebutkan namaku? Ya, aku melakukannya. Jadi apa semua ini? Rengekan tentang Tuan Mudayan, si brengsek ini, mungkinkah dia benar-benar punya uang sebanyak itu, berganti baju baru, dan tiba-tiba dia kaya? Kalau dia benar-benar punya uang, apa dia mau jadi menantu yang tinggal serumah? Masuk akal. Kalau begitu dia pasti menggetak. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Ya. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Bapak ini
Apakah Anda yakin Anda menawar 30 juta satu? Ada masalah? Tidak masalah. Tidak ada batasan kenaikan tawaran. Kalau begitu aku menawar 30 juta satu. Bagus, berani sekali. Kau benar-benar berani. Beraninya kau menggertak di lelang agung. Baiklah. Sekalipun kau punya uang. Dibandingkan keluargaku, kau bukan apa-apa. Aku tawar 35 juta. 35 juta satu. Berhenti berteriak. Kau. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kau tidak berguna. Biar ku katakan sesuatu padamu, kau mengganggu kami? Si pecundang ini. Dia benar-benar berpikir dia punya kesempatan. 40 juta. 40 juta satu. 40 juta satu. Tuan Yan. Apakah Anda masih menawar? Apa? Kau pikir aku tidak mampu? 50 juta. 50 juta satu. 60 juta. Tuan muda Yan. 60 juta terlalu banyak. Patung Guanyin ini bagus. Tapi hanya bernilai 40 juta. 60 juta tidak sepadan. Tidak sepadan. Jadi aku hanya harus menonton menantu laki-laki pengintil ini menampar mukaku. Aku putra sulung keluarga Yan. Mana harga diriku? Aku tawar 100 juta. Tuan muda Yan menawar 100 juta. Tuan Xiao, apakah Anda masih menawar? Tuan muda yang kau menghabiskan 100 juta. Hanya untuk mengalahkan tawaranku untuk patung Guanyin senilai 40 juta. Itu sikap yang agung. Aku hanya menunjukkan padamu, pria simpanan ini tidak akan pernah berada di atasku. Benarkah? Kalau kau sebegitu tangguhnya naikkan tawaranmu, Sesuai keinginanmu. Lihat bagaimana aku tetap di atasmu. 100 juta satu. kau. Menantu numpang hidup ini, beraninya kau. Tuan Xia benar-benar luar biasa. Sekaya sebuah negara. Tuan Yan, apa kau masih menawar? Menawar? Menawar pantatku. Aku akan membiarkan dia memiliki Guanyin itu. Siapa tadi yang bilang aku takkan pernah di atasnya? Dan sekarang, Juru lelang, aku minta verifikasi dana lain anak ini. Bagaimana mungkin anak ini 100 juta satu? Kartu yang dia gunakan tadi pasti palsu juga. Dengan bocah ini, kita tidak bisa membiarkan bocah ini berteriak-teriak di sini. Benar. Periksa kartunya. Jika dia tidak bisa menunjukkan 100 juta, patahkan kakinya di sini. Tuan Xiao, Tuan Muda Xiang dan Tuan Muda Yan mempertanyakan Anda. Apakah Anda keberatan mengizinkan kami untuk memverifikasi aset Anda yang lain? Tidak, ini pertama kalinya dia di pelelangan. Dia tidak mengerti aturannya. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Tidak perlu diperiksa, ayo pergi. sayang, aku punya uang sungguh. Mana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Apa kau sudah gila? Dari mana kau mendapatkan 100 juta satu? Ya Tuhan! Dosa apa yang telah aku perbuat? Sayang, tentang ini akan kujelaskan nanti ketika ada kesempatan. Juru lelang. Anda dengar apa yang dikatakan istrinya kan? Orang ini hanya meneriakkan harga secara asal-asalan. Jika kita membiarkan orang seperti ini pergi begitu saja, bagaimana jadinya muka rumah lelang agung ini? Aku yang akan menanggung 100 juta satu ini untuknya. Ayo pergi. The film was Di rumah lelang translated and narrated pamer by sekali. M Media. Dia hanya ingin pamer dan pergi. Kau ingin memeriksa aset kan? Ini jika kartu ini tidak bisa ditagih 100 juta dan satu. Aku akan berlutut di sini untukmu. Lihat menantu numpang hidup ini. Berhayal di siang bolong. Benar-benar mengigau. Benar-benar tak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Tuan Xiao, tidak ada masalah dengan dana Anda. Anda memang mampu membayar 100 juta satu. Apa? Ini, kau. Ini. Apa kalian salah? Bagaimana mungkin menantu numpang hidup sepertinya bisa punya 100 juta satu? Dua tuan muda, di rumah lelang tertinggi. Kami tidak pernah salah. Patung Guanyin jatuh ke tangan Tuan Xiao. Seharga 100 juta satu. Ada lagi yang ingin dikatakan? Ayo. Coba kulihat. Apalagi yang bisa keluar dari mulut anjingmu? Gading apalagi yang bisa kalian berdua ludahkan? Kau benar-benar punya uang sebanyak itu di kartumu. Ya Tuhan, jangan menilai buku dari sampulnya. Aku tidak percaya mataku. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Barang selanjutnya.
Gelang giok hijau kekaisaran yang dikenakan oleh Ibu Suri selama era Qianlong. Tawaran awal, 100 juta. Setiap kenaikan tidak terbatas. Anda dapat mulai menawar. 110 juta. 110 juta dan 1. Dasar menantu numpang hidup. Kau menawar sesukamu. Tapi setiap kali, jumlahnya sangat kecil. Apa kau bercanda? Aku akan menawar berapapun yang kuinginkan. Apa urusanmu? Jika kau tidak puas, kau bisa terus menaikkan harganya. 200 juta. 200 juta dan 1. 300 juta. 300 juta dan 1. Dasar menantu numpang hidup. Kau nekat. Menentangku. Bukan? Baru menyadarinya sekarang? Baiklah. Aku keluar. Ya ampun. Kau bilang, kau tuan muda tertua dari keluarga nomor 1 Shonsu Yan Hao. Telah dikalahkan olehku 2 kali. Anak Tuan Yan terlalu sombong. Kalahkan dia, hancurkan dia. Gelang ini paling banter bernilai 200 juta. Aku sudah menawar 300 juta. Jika aku menawar lebih tinggi lagi, bagaimana kalau dia tidak menginginkannya? Bukankah aku yang akan jadi bodoh nanti? Itu benar. Tapi, apa kita hanya akan melihatnya menginjak-injak kita? Barang lalang sebelumnya tidak terlalu penting. Tapi grup Chu akhirnya. Aku harus mendapatkannya. Tuan Xiao. 300 juta satu pertama. 300 juta satu kedua. 300 juta satu ketiga. Ibu, gelang ini untukmu. Aku takut kalau kau tidak akan mampu membeli ini. Kau akan menyeret kami bersamamu. Betul sekali. Xiao Aotian. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau akan menangani ini. Istriku. Kau akan segera tahu alasannya. Selanjutnya adalah puncak dari lelang tertinggi ini. Lelang kepemilikan Ju Group. Harga awal, 2 miliar. Setiap kenaikan tidak terbatas. Anda dapat mulai menawar. 2 miliar. 2 miliar dan 1. Dasar pecundang, kau di sini lagi. Ya, memangnya kenapa kalau aku begitu? Cepat atau lambat, aku akan merobek mulutmu. Berhentilah mengoceh. Kalau punya uang tawar. Kalau tidak inyahlah. Kau. 3 miliar. 3 miliar dan 1. Baiklah. 5 miliar. 5 miliar dan 1. 10 miliar. 10 miliar dan 1. Ya Tuhan, kau hanya seorang gelandangan tak berguna. Jangan membuat masalah di sini. Ya ampun Kak, kau harus mengendalikannya. Dasar tidak berguna. Kau ingin bertarung sampai mati, kah? Ya bukankah kau mencoba menindas istriku dan aku? Hari ini aku akan membuatmu mengingat momen ini selamanya. Aku akan membuatmu ingat, aku menantu yang tinggal serumah. Dan bagaimana aku menghancurkanmu di bawah kakiku. Kau punya nyali. 10 miliar adalah batasanku. Cepatlah menawar. Aku bisa membantumu menawar 8 miliar. Bagus. Kalau begitu 18 miliar. 18 miliar, terlalu banyak. Aotian, jangan menawar lagi. Dasar tidak berguna. The film was Jadi, translated kau and narrated hanya mampu by beberapa N miliar Media. saja. Hanya berusaha menyelamatkan muka. Begitu melebihi 18 miliar, warna aslimu terlihat. Aku tahu. Anak ini cuma besar mulut. Tuan Xiao, apakah Anda masih menawar? Dia tidak bisa menawar lagi. Dia hanya seorang pria yang dilindungi istrinya. Istriku. Sebelumnya selalu kau yang menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Tapi sekarang berbeda. Aku bisa melindungimu seumur hidup kita. $20 miliar. Apa? Yuer. Cepat cubit aku. Apa aku tidak salah dengar? Ibu, kau tidak salah dengar. Aku juga mendengarnya. Dasar pecundang. Kau benar-benar menawar 20 miliar? Ya, aku menawar 20 miliar. Jika kau punya masalah dengan itu bisa disembuhkan. Dasar benalu. Apa kau yakin bisa mengeluarkan 20 miliar? Aku yakin. Yan Hao. Kau keluarga terhormat Chongzhou. Putra tertua. Bahkan tidak bisa menghasilkan 20 miliar yang sedikit, bahkan tidak bisa mendapatkannya. Aku. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mendapatkannya? Ini adalah lelang agung.
Jika kau mampu tawarlah. Jika tidak bisa keluar. Shanghai, apa kau punya uang lagi untuk mendukung tuan muda ini sedikit lagi? Mendapatkan cocok untuk kita berdua adalah prioritas utama. Tuan muda Yan, 8 miliar sudah batasanku. 2 miliar ini, aku benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Ya ampun, lalu apa yang kita lakukan? Lihat saja bocah ini mengencingi kepala kita. Yan Hao. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kau sendiri yang mengatakannya tadi, bahwa aku tidak akan pernah menginjakmu. Tapi sekali dua kali. Tidak akan ada yang ketiga atau keempat kalinya. Baiklah nak, aku mengawasimu. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesal telah lahir ke dunia ini. Tuan muda Yan yang terhormat ini. Kukira dia orang penting. Tanpa diduga. Saat dia mengumpat, dia seperti preman jalanan. Ayo pergi. Tidak mengantar. Tuan muda Yan, apa kita benar-benar akan pergi begitu saja? Dia menampar kita berdua, tepat di wajah. Saya tidak bisa menelan ini. Apa yang bisa kau lakukan? Jika kau tidak bisa menelannya, aku tidak percaya bahwa kita tuan muda Shonshu yang terhormat dipaksa ke dalam situasi seperti ini. Sekarang kita berdua akan menjadi bahan tertawaan masyarakat kelas atas Shonshu, diintimidasi seperti ini oleh menantu yang tinggal serumah. Jangan khawatir, biarkan dia menunggu. Setelah orang-orang meninggalkan pelelangan, aku pasti akan menunjukkan padanya apa yang kita mampu lakukan. Selamat Tuan Xiao. Kepemilikan cukup sekarang menjadi milik Anda. Istriku. Aku mendapatkan cucor kembali untukmu. Tidak nak. Kau harus mendengarkan ibumu. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Betul sekali kak. Jangan tertipu olehnya. Baiklah. Kalian semua kembali dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Xiao Aotian. Kau. Masalah ini singkatnya. Kau harus sedikit berhati-hati. Bahkan sekarang, kau masih berbohong padaku. Istriku, bagaimana aku berbohong padamu? Awalnya, aku sudah mulai mengubah pandanganku tentangmu. Kupikir, bahkan jika kau hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumah, itu akan menjadi hidup yang bahagia. Seharusnya aku tidak memaksamu, tapi kau seharusnya tidak perlu menyenangkan hatiku dengan cara menipu dan berbohong. Apa-apa yang kau bicarakan? 3 tahun pernikahan. Bahkan batu akan menghangat oleh ketulusanmu. Aku mencintaimu. Aku mencintai sifatmu yang sederhana, tulus, dan baik hati. Tapi kau seharusnya tidak menipu dan berbohong untuk berpura-pura. Istriku, aku mengerti. Kau pikir aku bangkrut, bahwa aku melakukan ini untuk menyakiti mereka. Jadi aku bilang aku punya uang. Tapi rumah lelang ini sudah memverifikasi danaku. Memang benar The aku film was kaya. translated and Kau masih narrated bilang? by M Media. Sebenarnya, kau hanya menyuap juru lelang. Karena dia bisa memperbaiki segalanya. Kau tidak kaya. Kau hanya berpura-pura kaya. Istriku, aku. Suami. Mengapa saudari masih begitu keras kepala? Dia masih berpikir kau membohonginya. Aotian. Siapa dia? Kenapa dia memanggilmu suami? Dia. Ya ampun. Berhenti memanggilku suami. Istriku ada di sini. Suami apa masalahnya? Aku Yao King Huan berani mencintai dan membenci. Aotian, kau harus memberiku penjelasan. Aku akan coba. Suami, kau tak perlu menjelaskan. Aku akan menjelaskan pada saudari. Kau sudah menikah dengan kakak Aotian selama 3 tahun. Jangan bilang kau tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya. Tentu saja aku tahu. Dia suami yang dipilih oleh kakakku, suamiku. Oh sayang sekali. Kau bilang dia hanya bisa mencuci dan bersih-bersih. Kau selalu memandang rendah dirinya. Tapi kau tidak tahu betapa kuatnya kakak Aotian sebenarnya. Seberapa kuat dia? Dia adalah guru sekte pengobatan suci. Tabib dewa terkuat di Longguo. Dia memiliki 13 jarum gerbang hantu, mampu menghidupkan dan mematikan daging dan tulang. Dia seorang tabib dewa. Siapa kau? Aku. Wajar jika kau tidak mengenalku. Lagi pula keluargamu Chu di Zhongzhou.
bukanlah keluarga terkemuka. Aku Yao Qinghuan. Yao Qinghuan. Altian. Dia bukan aktor lain yang kau siwakan? Istriku. Aku benar-benar tidak kenal aktor manapun. Kakak Altian. Kau selalu sangat mencintainya. Kau bahkan menolakku ketika aku menawarkan diri untuk bersamamu tanpa status. Saudari kau tidak masuk akal. Bagaimana aku tidak masuk akal? Aku tahu suamiku sendiri. Kakak Altian, pulanglah bersamaku. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Tidak kau pulang bersamaku. Pulang ke rumah. Biarkan aku jelaskan. Kau masih ingin pulang. Dasar pemalas tak berguna. Jadi semuanya hanya pertunjukan dengan aktor sewaan. Itu menjelaskan mengapa kamu begitu sombong. Kamu bahkan berani menawar ratusan miliar. Ternyata semuanya palsu. Ya harus kukatakan. Menantu numpang hidup ini cukup tampan. Diperebutkan oleh dua wanita cantik. Pertengkaran seperti itu. Perusak rumah tangga ini apa dia cuma modal tampang? Tunggu saja. Pukul dia. Sampai dia tidak mengenali ibunya sendiri. Tuan muda Shang benar. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Patahkah kaki si tidak berguna ini? Di siang bolong begini. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kau benar. Di Shonshell. Akulah langitnya. Akulah hukumnya. Tangkap dia. Ajari menantu numpang hidup ini. Bagaimana bersikap. Dasar perusak rumah tangga. Apapun yang terjadi hari ini. Kamu akan menghancurkan hidupmu. Altian, kalian pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Julie Gay. Lebih baik kau minggir. Tinju dan kaki tidak punya mata. Bagaimana jika kau terbunuh? Tepat. Bagaimana jika istrimu yang lembut terluka? Tuan muda Yan dan saya akan patah hati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti Altian. Istriku. Kau selalu melindungiku sebelumnya. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Lindungi? Saya ingin melihat bagaimana kamu melindunginya. Xiao Otian berlutut sekarang. Dan peluk kakiku. Mohon ampun padaku. Dan mungkin saja aku akan melepaskanmu. Dengar itu, Tuan muda Yan sedang bermurah hati. Berlutut sekarang. Kalian melebih-lebihkan diri sendiri dan meremehkan musuhmu. Itu sebabnya kau tidak akan pernah tahu siapa yang kau lawan. Masih berakting di ambang kematian. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Apa ini? Kamu tahu sihir. Sihir, kau benar-benar tahu sihir. Sihir apa? Sulit dijelaskan kepada kalian bocah manja. Ini adalah 13 jarum gerbang hantu. The film was translated Lari. and narrated by M Media. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sihir ini kuat. Sudah kubilang. Ini disebut 13 jarum gerbang hantu. Bukan sihir. Baik-baik Tuan Xiao. Saya mengerti. Saya tahu saya salah, maafkan saya. Maaf sudah cukup, Har. Percaya atau tidak, aku bisa mengubahmu menjadi sayuran. Dan kau akan tetap dalam posisi ini selamanya. Saya percaya Anda. Saya percaya Anda. Tolong, jangan jadikan saya sayur. Tuan Xiao, saya buta akan kebesaran Anda. Saya tidak tahu tabib Dewa Xiao begitu kuat. Tabib Dewa Xiao, tolong ampuni saya. Tolong, saya tidak ingin seperti ini selamanya. Jangan memohon padaku. Mohonlah pada istriku. Li Gei. Tolong, aku tahu aku salah. Tolong sampaikan kata-kata baik untuk kau kepada Tuan Xiao. Tolong ampuni saya. Baik Nona Chu. Kami benar-benar tahu kami salah. Saya akan memberi kompensasi, saya akan membayar 1 miliar. Kau dengar itu? Istriku tidak setuju. Tambah. Saya akan membayar 10 miliar. Saya akan bayar. Saya akan bayar 5 miliar. Jumlah yang sedikit. Bahkan tidak cukup untuk membelikan baju untuk kakak Altian. Bayar lebih. Tapi saya benar-benar tidak punya uang lagi. Saya tidak mungkin menjual grup Yan. Carl. Lalu saat kau berpikir untuk menjual perusahaan istriku, kenapa kau tidak memikirkan hari ini? Baiklah. Baiklah. Saya akan membayar 20 miliar.
20 miliar. Saya akan bayar. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya akan bayar 10 miliar. Begitu lebih baik. Bagus karena istriku puas. Aku bisa melepaskanmu. Tapi jika aku melihatmu lagi, aku tak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Ya. Bagus. Mulai sekarang ketika saya melihat Wan Xiao, saya akan lari sejauh mungkin. Enya, Oh tidak. Saya memprovokasi tabib Dewa Xiao, dia mengambil seluruh kekayaan saya. Ini semua salahmu. Kalau bukan, karena kamu, saya tidak akan bangkrut. Bagaimana ini salah saya? Kamulah yang ingin menelan grup Chu. Ini salahmu. Ini semua karena kamu. Enya. Oh ya? Sekarang kau bahkan tidak menghormati saya? Kita sama-sama bangkrut. Apa kau lebih baik dariku? Kukira kau hebat. Tapi kau malah dipermainkan seperti anjing oleh tabib Dewa Xiao. Kau membuatku menderita bersamamu. Aku ingin menghajarmu. Aku sudah muak denganmu sejak lama. Kau berani memukulku? Altian, apakah teknik jarum emasmu benar-benar sekuat itu? Saudari, sekarang kau akhirnya tahu betapa kuatnya kakak Altian. Bukan. Jangan panggil aku kakak. Aku bukan kakakmu. Bermurah hatilah sedikit, saudari. Aku tidak memintamu untuk menceraikan kakak Altian. Aku hanya ingin bergabung, menjadi bagian dari keluarga kecil kalian bertiga. Bukankah itu bagus? Diam, aku tidak ingin bicara denganmu. Suami, aku ingin dengar kau mengatakannya sekarang. Dia atau aku, siapa yang kau pilih? aku jelas memilih istrimu. Pokoknya aku memilih kakak Altian. Kau, Baiklah, King Huan. Kita bicarakan urusanmu nanti. Ayo kita pulang sekarang, ayo. dimanapun kakak Altian berada, aku akan berada di sana. Bagaimana kabar Li Ge? Kepada siapa kita menjual Ju Group? Ibu Ju Group. Ibu aku. Ya ampun, jangan panggil aku ibu. Sudah berapa kali aku bilang, tak berguna. Keluarga kita sedang menghadapi krisis yang begitu besar. Dan kau bahkan tidak bisa membantu sedikit pun. Selain menjadi pria simpanan. Apalagi yang bisa kau lakukan? Ibu, krisis di Zu Group telah diselesaikan. Perusahaan yang ayah tinggalkan untukku masih milikku. Benarkah? Lalu bagaimana Chan Hao dan yang lainnya? Melepaskan kita begitu mudah? Bukan mereka. Suamiku yang membantuku menyelesaikannya. Suamimu? Tentu saja Altian membantuku menyelesaikannya. Pemalas itu. Kemampuan apa yang dia miliki? Sungguh Bu, itu semua benar. Altian, dia adalah 13 jarum gerbang hantu. Tabib Dewa nomor 1 di Kerajaan Naga. Ini. Ibu begini. Selama 3 tahun ini, itu karena aku berjanji pada guruku bahwa setelah kematiannya selama 3 tahun, aku tidak bisa menggunakan kemampuan medisku. Sekarang 3 tahun sudah berakhir. Aku bisa melanjutkan identitasku. Dan Sang He dan Yan Hao telah menerima hukuman yang setimpal. Mereka membayar kita 30 miliar. Berapa banyak? 30 miliar. Apakah itu benar? Uangnya sudah ditransfer ke rekening perusahaan sebesar 30 miliar penuh. Apa yang bisa kukatakan? Altian. Itu semua salah ibu sebelumnya. Ibu salah paham tentangmu. Ibu memperlakukanmu dengan buruk. Ibu meminta maaf padamu. Ibu, kau tidak salah apa-apa. 3 tahun terakhir ini, memang aku belum merawat Li Ge dengan baik. Tapi jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memikul tanggung jawab seorang pria dan menjaganya dengan baik, menjadikannya wanita paling bahagia di dunia.